Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, kolaborasi dilakukan Badan Kontak Majelis Taklim Universitas Hasanuddin bersama dengan Dharma Wanita Persatuan Universitas Hasanuddin dalam pengajian rutin dan bakti sosial, di mana selain menggelar majelis ilmu, juga bersilaturahmi dan meningkatkan kepedulian kepada warga korban bencana. Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan DWP Universitas Hasanuddin menyelenggarakan pengajian rutin pada Selasa 7 Januari 2024 di Aula Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar. Pengajian kali ini mengangkat tema menjalin silaturahim dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Tema tersebut diangkat berkaitan dengan agenda yang dirangkaikan dengan pengajian tersebut, yakni penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Ketua BKMT Unhas Haja Eminita Sumbangan Baja menyebut, kegiatan ini merupakan agenda rutin dari BKMT Unhas dan DWP Unhas. Eminita hadir bersama Ketua Dharma Wanita Unhas Hartati Tamti, serta anggota BKMT Unhas dan DWP Unhas yang terdiri dari dosen-dosen, serta istri-istri dosen Unhas, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Dirinya menyebut BKMT Unhas dan DWP Unhas memang selalu berkolaborasi dalam menyelenggarakan program-program rutinnya. Pengajian ini kita adakan itu memang kegiatan rutin BKMT, tapi kemudian karena ada permasalahan di korban banjir, jadi kami berinisiatif untuk membagikan dan menyalurkan bantuan kami dengan sekalian dengan pengajian ini. Dan yang hadir ini adalah ibu-ibu dosen dan istri-istri dosen Unhas yang aktif dan yang juga yang pensiun. Itu semua bersatu, berkumpul bersama. Kemudian kita mendengarkan pengajiannya ini oleh Ustaz Dimas Mariono, dan alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari situ. Kerjasama juga dengan DWP ya Bu ya? Iya, kebetulan memang kami selalu kegiatannya programnya itu antara BKMT dan DWP itu hampir sama. Jadi kita bekerja sama. Dalam kegiatan ini, para anggota BKMT Unhas dan DWP Unhas mendapatkan pesan-pesan keagamaan dari Ustadz Dr. Haji Dimas Mariono MAG. Mubalik bergelar doktor dari Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Muslim Indonesia ini menjelaskan mengenai keutamaan menjalin silaturahim serta pentingnya memiliki kepedulian terhadap sesama. Di hadapan para jamaah, Ustadz Dimas pun menjelaskan keutamaan menghadiri majelis ilmu seperti pengajian yang diselenggarakan pada hari ini. Ustadz Dimas menyebut jika satu-satunya amalan yang tidak memperhitungkan keikhlasan ialah menghadiri majelis ilmu, di mana para malaikat akan mencatatnya sebagai amal kebaikan tanpa niat seseorang dalam menghadiri majelis ilmu tersebut. Mengakhiri kegiatan pengajian, Ustadz Dimas pun memimpin doa agar dihindarkan dari mara bahaya. Iva Syarahman, Joshua, Unhas TV. Pemirsa, Prof. Fajri Jufri resmi sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Akademisi menilai jika Prof. Fajri bakal dihadapkan pada tantangan harmonisasi kebijakan hingga pelaksanaan program prioritas pemerintahan. Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian, Profesor Fajri Jufri, resmi dilantik sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Pelantikan itu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Selasa 7 Januari 2025. Pelantikan yang berlangsung di Sasana Bakti Praja Kemendagri itu menandai pergantian kepemimpinan sementara dari Profesor Zudan Arif Fahrullah kepada Profesor Fajri Jufri. Profesor Zudan sendiri menempati jabatan baru sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dalam transisi ini, tantangan besar menanti PJ Gubernur baru. Akademisi Universitas Hasanuddin Endang Sari SIP MSI
menyebut jika salah satu tugas utama Profesor Fajri adalah mengharmonisasi kebijakan dari pemerintahan sebelumnya dengan kebijakan pemerintahan yang akan datang. Masa transisi ini dinilai sangat krusial, mengingat Profesor Fajri harus memastikan kesinambungan program sebelum gubernur terpilih secara resmi dilantik. Di momen itu menjadi sangat krusial karena harmonisasi kebijakan itu harus dilakukan oleh PJ Gubernur baru. Bagaimana mensinkronisasi antara kebijakan sebelumnya dengan kebijakan yang sekarang. Kalau di Sulsel mungkin tidak terlalu terasa ya, karena gubernur yang sebelumnya tetap gubernur yang terpilih, sehingga tidak perlu ada sinkronisasi yang terlalu rumit karena beda orang di sini. Tetapi karena orangnya sama maka itu bisa lebih mudah. Dan PJ dalam hal ini harus mengawal sinkronisasi tersebut. Endang Sari pun menyoroti pentingnya kepemimpinan dalam birokrasi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terutama dalam mengawal pengesahan APBD dan menentukan program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Endang juga mengingatkan kepada Profesor Fajri untuk tetap netral di tengah gugatan terkait Pilkada Sulsel. Di sisi lain, Endang memberikan apresiasi atas kinerja Profesor Zudan Arif Fahrullah selama menjabat sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Menurutnya, Profesor Zudan berhasil menjaga stabilitas daerah meski Pilgub Sulsel sempat memanas. Prof. Zudan sebagai PJ sebelumnya, ya kita melihat bahwa kalau harus diapresiasi, ya kita harus mengapresiasi bahwa Pilgub Sulsel yang dikatakan sangat panas ternyata berakhir dengan damai dan bisa dikawal proses pelaksanaan pemilu kemarin menjadi tidak ada riak yang berisik, kemudian tidak ada hal-hal yang kemudian mengganggu kenyamanan masyarakat di Sulawesi Selatan. Banyak kasus-kasus besar yang kita lihat ya di Sulawesi Selatan yang kemudian bisa diselesaikan oleh pihak keamanan, dan tentu itu dalam kontrol pemerintahan transisi di masa Prof. Zudan. Kemudian bagaimana menghadapi bencana alam karena musim hujan yang datang ini juga walaupun ada beberapa daerah yang sangat parah, tetapi semuanya kan bisa dikendalikan dengan baik. Nah, ini sih sangat perlu diapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Prof. Zudan menemani Sulawesi Selatan di masa-masa transisi kemarin. Endang berharap Profesor Fajri dapat bekerja secara profesional dan memastikan program prioritas selama masa transisi berjalan optimal, di mana kondisi ini memerlukan kesinambungan pemerintahan di tengah dinamika politik dan birokrasi yang ada. Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk tersaksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.